Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Asdianti Malik dengan NIM K1A1200095 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu jenis ikan yang bernama Polydactylus microstomus. Langsung saja, yang pertama kita bahas dari morfologinya terlebih dahulu. Dari morfologi ikan kuro dilihat pada gambar bahwa ikan Polydactylus microstomus ini atau biasa kita kenal dengan sebutan ikan kuro. Dapat dilihat bentuk tubuh dari ikan ini agak bulat dan memanjang dengan posisi mulut pada bagian bawah. Mempunyai pasang sirip dada yang letaknya di depan dan 2 sirip punggung yang terpisah antara satu dan yang lain. Mempunyai 3-15 duri lunak yang panjang. Pada badan rahang atas ditutupi dengan sisik di mana bisa dilihat berwarna perak kekuningan menjadi perak yang lebih terang di bagian bawah sisi. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa warna sirip punggung pada ikan ini berwarna perak kekuningan juga, sedangkan sirip pada bagian ekor berwarna agak kehitaman. Selanjutnya, penyebaran dari ikan kuro. Ikan ini tersebar dari Samudra Hindia, Sri Lanka, Myanmar, Pulau Phuket, dan Thailand. Sedangkan di Pasifik Barat di mana ia berkisar dari Taiwan, Filipina, dan yang relatif umum di bagian timur Indonesia, tepatnya Bulukumba, Pulau Sulawesi. Yang ketiga, habitat dari ikan kuro. Ikan ini biasa terdapat di laut, yaitu perairan pantai yang keruh, payau dasar atau demersal, dan sungai yang ditumbuhi bakau. Kondisi air lumayan jernih dengan kisaran kedalaman 2-55 meter. Yang ketiga, pola adaptasi dari ikan kuro. Untuk pola adaptasi dari ikan kuro ini biasa hidup di perairan yang dangkal dan berlumpur, di daerah pantai, dan terkadang masuk ke perairan tawar, sehingga dapat dilihat ikan ini mudah beradaptasi. Biasa, ikan kuro ini hidup dengan bergerombol, sebagai perenang yang cepat dan lincah. Ikan kuro memijah di laut lepas, membiarkan ribuan telur-telurnya yang lembut melayang di air yang Ikan kuro memijah di laut lepas, membiarkan ribuan telur-telurnya yang lembut melayang-layang di air laut, terus mengikuti arus dan gelombang hingga saatnya menetas. Lingkungan perairan yang disenangi ialah laut tropis, neritik ke bawah dengan dasarnya berlumpur. Tetapi pada saat musim dingin, ikan kuro ini biasa berpindah sampai masuk ke daerah perairan sungai. Anak-anak dari ikan kuro banyak ditemukan di perairan Australia. Kisaran suhu antara 22-30 derajat Celcius. Reproduksi dari ikan kuro. Sistem reproduksi yang dimiliki oleh ikan ini dapat berubah seiring dengan pertumbuhan ikan tersebut, yaitu ikan kuro yang berkelamin jantan ketika ikan tersebut pada masa kecil berubah menjadi betina ketika berkembang menjadi dewasa. Ikan ini termasuk dalam golongan ikan Hermaprodit protoandri. Selanjutnya, nilai ekonomi dari ikan kuro. Bagaimana sih nilai ekonomi dari ikan kuro? Nilai ekonomi dari ikan kuro ini cukup tinggi sebagai ikan yang dikonsumsi dan ikan yang dapat diekspor ke luar negeri dengan harga lokal 30.000 per kilonya. Sehingga para nelayan yang menangkap ikan ini cenderung mengeksploitasi dalam jumlah besar, dan untuk mengatasi tingginya eksploitasi dari para nelayan terhadap ikan Polydactylus microstomus, maka perlu dilakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan ini agar terjaga kelestariannya. Untuk ekologi dari Polydactylus microstomus atau ikan kuro ini berperan sebagai penyeimbang di ekosistem perairan, tempatnya di mana ikan kuro ini tinggal, yaitu sebagai pemangsa dan sebagai organisme yang menyediakan sumber nutrisi bagi organisme predator di perairan tempatnya ia tinggal. Untuk nilai gizi dari ikan kuro ini dapat dilihat bahwa energi yang didapatkan sekitar 87 kilokalori.
protein sebanyak 16 gram, karbohidrat 1 gram, lemak 2,2 gram, kalsium 75 mg, fosfor 136 mg, dan zat besi 1 mg. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan dari ikan Polydactylus microstomus atau kita kenal dengan ikan kuro. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.